Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Greystone Channel. Ini adalah channel yang mengupas soal cryptocurrency. Jadi buat teman-teman yang baru lihat channel ini, kita punya dua segmen utama. Yang pertama adalah analisa pagi, di mana setiap paginya aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua, kita ada analisa kripto, di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita udah dapat banyak sekali requestan yang masuk. Kita akan bahas untuk Moon River hari ini ya, atau MOVR. Sama satu lagi kita akan bahas Energy Web. Ini udah di request cukup lama dan cukup ke delay ya. Kita akan coba untuk bahas dua koin atau token ini. Gimana perkembangannya untuk hari ini. Teman-teman, kita akan mulai pembahasannya dulu dari EWT kali ya. Jadi Energy Web Token hari ini diperdagangkan di kisaran 36.400. Dia sudah naik sekitar 124% kalau kita lihat dari pertama kali dia diluncurkan tahun 2020. Ini project apa? Nah, kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah sebuah token operasional di balik Chain Energy Web, mesin virtual berbasiskan blockchain yang dirancang untuk melanjutkan perkembangan aplikasi untuk sektor energi. Kalau kita lihat dari informasi yang lebih lanjut, teman-teman, ini adalah sebuah token yang memang dibangun oleh penggemar energi berkelanjutan. Pakar blockchain menyediakan solusi berbasiskan blockchain bagi industri energi untuk mengoperasikan infrastruktur energi yang bersih. Cara kerja dari Energy Web Token. Energy Web Token dibangun dengan upaya bersama antara perusahaan blockchain bernama Grid Singularity dan juga Rocky Mountain Institute, yang dikenal untuk penelitian terkait industri energi. Kerjasama ini menghasilkan proyek Energy Web Token yang memiliki blockchain sendiri dengan menggunakan jenis khusus, mengadaptasi mekanisme Proof of Work dan juga Proof of Authority. Blockchain ini disebut rantai web energi atau ya Energy Web Chain ya teman-teman. Pada dasarnya mekanisme konsensus bekerja dengan cara yang sangat mirip seperti dengan blockchain. Hanya saja di jaringan ini memvalidasi transaksi, menemukan hash transaksi yang sesuai dengan mekanisme penambangnya. Jadi dia juga di mining sama seperti Bitcoin, teman-teman. Untuk apa Energy Web Token digunakan? Nah, rantai web energi dapat memproses 76 transaksi per detik dan setiap transfer hanya membutuhkan waktu 5 detik. Ini berarti bahwa produsen energi dan perusahaan ingin memperkenalkan energi bersih dengan model bisnis mereka melalui kecepatan tinggi yang dapat mereka gunakan. EWT dibangun dengan mempertimbangkan sektor energi dan juga memungkinkan para programmer membuat aplikasi terdesentralisasi di atas dari rantai blockchain ini. Kalau kita perhatikan, mereka punya supply maksimum yang belum terdeteksi, sementara supply yang beredar sekarang adalah di 30,06 juta EWT. Dia market cap-nya ada di 1 triliun di posisi 357 di CMC. Untuk token ini bisa diperdagangkan di beberapa exchange saja seperti KuCoin, Kraken, Get.io, dan kawan-kawan. Belum terlalu banyak exchange yang bisa memperdagangkan token ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari Twitter, mereka ada kerjasama sama Polkadot ya, untuk membuat Polkadot Crowd Loan. Ini semacam kayak pinjaman gitu ya teman-teman, program pinjaman gitu guna untuk membangun infrastruktur yang berhubungan sama energi yang ramah lingkungan ya. Jadi tujuan mereka adalah untuk membangun bagaimana menggunakan blockchain ini sebagai salah satu ekosistem yang dapat mengalihkan energi yang sekarang yang mayoritas energi tidak terbarukan ya, itu menjadi energi yang terbarukan. Jadi mereka kerjasama sama Polkadot. Ini sebuah berita yang bagus teman-teman. Mereka cukup aktif juga dalam kegiatan AMA dengan London Climate Technology Show ya. Ini token ini sentimennya itu lebih banyak sama kalau ada sentimen-sentimen soal energi sama energi terbarukan. Nah, itu token ini kemungkinan akan dapat momentumnya. Kenapa? Karena kemarin pernah nih teman-teman, BlackRock menyinggung soal energi terbarukan ya. Energy Web Token itu sempat naik waktu itu 25% pada tanggal 11 Agustus setelah BlackRock menyebutkan proyek dekarbonisasi, teman-teman. Jadi dengan mengurangi emisi itu berarti good news untuk energi terbarukan, dan
Ya, ini adalah transisi di mana energi yang kotor akan berubah menjadi energi yang bersih pada waktu kedepannya, teman-teman. Dan mereka dapat sentimen yang lumayan positif kalau berbicara soal energi terbarukan. BlackRock didorong agar organisasi seperti RMI dan juga Energy Web pengembangan program untuk menghadirkan transparansi yang lebih besar terhadap penggunaan energi berkelanjutan dengan menambang Bitcoin dan akan mengikuti kemajuan seputar inisiatif tersebut. Jadi RMI yang sebenarnya disebut ya, tapi karena RMI adalah bagian juga dari proyek ini ya tentunya mereka sempat dapat sentimen positif. Kemudian juga ada Dutch Telkom. Ini berpartner sama Energy Web untuk accelerate energy transition. Nah, teman-teman tahu ya logo ini. Kalau teman-teman pencinta bola pasti tahu. Jadi ini adalah perusahaan Telkom asal Jerman, teman-teman, yang baru aja bekerja sama dengan salah satu proyek jaringan Web3, yaitu ini dari Energy Web, teman-teman. Dia bekerja sama untuk mengembangkan energi terbarukan melalui eh, setiap bidang ya. Kalau untuk token ini kan bidangnya di bidang blockchain, sementara kalau dari perusahaan Telkom ya dia berhubungan sama yang namanya energi, tower-tower dan lain sebagainya. Jadi guna untuk mengembangkan pengembangan ekosistem energi, teman-teman. Jadi ini sebuah gini yang bagus juga sebenarnya. Terus mereka juga udah bikin roadmap nih untuk 2023 kuartal keempat. Ada beberapa poin di sini seperti komposer. Aku sendiri belum tahu detailnya seperti apa yang dimaksud ya, teman-teman. Terus juga akan ada EWX Mainnet, kemudian Playground Education. Wah, ini kayaknya ke kampus-kampus ya, teman-teman, ada education gitu. Terus juga ada Initial Worker Node. Jadi ini beberapa poin yang bakalan mereka kerjakan untuk kuartal keempat. By the way, ini adalah project non-profit, teman-teman, global non-profit organization, artinya sebuah project yang tidak mencari keuntungan. Jadi semacam kayak yayasan gitu, foundation gitu, di mana mereka punya kepedulian sama lingkungan. Nah, itu beberapa poin yang bisa disampaikan dari EWT. Lalu gimana untuk pergerakan chartnya? Overall sih ini project yang lumayan bagus berhubungan sama green energy. Teman-teman, kalau kita perhatikan belakangan memang terjadi peningkatan ya terhadap volume perdagangan dari EWT. Terlihat di sini tanggal 15 Oktober itu udah mulai mengalami kenaikan, teman-teman. Udah mulai mengalami kenaikan, tapi kenaikannya belum terlalu signifikan. Kenaikannya kemarin mentok sampai di level 2,8 dolar dan sekarang masih dalam tahap koreksi. EWT mungkin bisa dibilang menjadi salah satu proyek yang cukup menarik. Ya, secara fundamental lumayan, tapi karena ini proyek yang sifatnya adalah yayasan, bukan merupakan proyek yang dibikin untuk cuan, teman-teman. Tentunya mungkin yang kita harus lihat adalah apakah mereka punya pendanaan yang cukup. Nah, itu sih yang penting. Apakah keuangan mereka bagus, itu menurut saya menjadi faktor yang penting. Karena kalau mereka mau mengembangkan ekosistem lebih besar, mereka membutuhkan dana. Ya venture capital harusnya masuk sih. Tapi kalau proyek-proyek lain yang biasanya memang mencari keuntungan, itu biasanya venture capital senang untuk masuk karena akan ada imbal hasil return yang ditawarkan. Nah, itu sih yang bisa menjadi poin pertimbangan buat teman-teman. Secara teknikal sih overall dia bergerak masih dalam tren turun, teman-teman, masih downtrend ini. Dia belum tembus level resistance kisaran 2,88. Jadi bisa dibilang untuk EWT sendiri dia masih dalam tekanan jual. Kalau dia berhasil breakout level tersebut, maka complete lah ini sebuah falling wedge tercipta ya, dia breakout dan tentunya menarik untuk kita lihat untuk kenaikan harga berikutnya. Kalau dia berhasil menembus level 2,9 dolar, maka next target ada di 4,4 dolar, teman-teman, dan akan terus naik kalau trennya udah mulai positif. So far sih menurut saya masih layak untuk dinantikan. Ya, itu teman-teman, buat teman-teman yang mau memperdagangkan, ingat bisa diperdagangkan di KuCoin, Kraken, Get.io. Buat yang belum daftar, kalian bisa daftar langsung dengan link yang ada di kolom deskripsi channel YouTube ini. Next ya, kita akan bahas untuk Moonriver. Moonriver ini adalah project teman-teman yang sebenarnya saudaraan sama Moonbeam.
Kalau teman-teman tahu Polkadot sama Kusama, mereka juga saudaraan. Polkadot itu memang diciptakan sebagai blockchain inti utama dari project Parachain. Yang kedua, dia punya project uji coba yang namanya Kusama. Kusama ini juga punya blockchain, teman-teman. Nah, Moonbeam itu dibangun di di jaringan dari Polkadot. Sementara Moonriver ini dibangun di jaringan Kusama. Artinya apa? Artinya project Moonriver ini memang diciptakan untuk khusus uji coba sebelum akhirnya nanti akan diterapkan di Moonbeam-nya, teman-teman. Jadi Moonriver ini adalah sebuah token, apa ya, bisa dibilang token uji coba lah, bisa dibilang seperti itu ya. Kalau inovasi-inovasi upgrade yang mereka lakukan berhasil, itu akan langsung di upgrade di Moonbeam, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk websitenya tentunya bisa cari di Moonbeam sendiri, dimana ini adalah sister dari Parachain, teman-teman, yaitu Kusama ya. Itu kalau kita lihat dari komunitas mereka di Twitter, sebenarnya nggak terlalu ramai juga sih untuk Moonriver ya. Paling mereka ada beberapa integrate gitu sama beberapa wallet, teman-teman. Salah satunya adalah em, ini ya, kayaknya wallet Web3 yang baru aja kompatibel sama project dari Moonriver. By the way, Moonriver ini sudah kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. Jadi secara kegunaan tentunya mereka bisa dibilang udah bisa berkolaborasi, terkoneksi satu sama lain. Kemudian Moonriver juga cukup banyak untuk bekerja sama sama proyek-proyek lain. Ini seperti dengan SLP ya, SLPX Palette, teman-teman. Ini Futures Development untuk liquidity staking di platformnya itu, teman-teman. Jadi ya itu Moonriver. Selain itu mereka juga ada kegiatan semacam ya kayak apa namanya, presentasi gitu ya di online. Ini juga mereka kerjasama sama OWAC OWAC Network, teman-teman, dengan Moonriver, tentunya sebagai mencari solusi untuk layanan pembayaran. Itu sih kalau menurut saya untuk Moonriver terbilang masih tetap jalan ya untuk gininya, tapi nggak wow banget, teman-teman. Kemudian ini juga mereka ada kerjasama seperti uh, Picasso Network integrate via XCM, giving token holder ability and seamless transfer. Jadi dengan memudahkan kedua token ini bisa melakukan transfer ya antar blockchain, dan tentunya ini bisa dibilang salah satu inovasi juga karena dari Picasso sendiri kan dari networknya Cosmos, teman-teman. Sementara dari Moonbeam itu dari Kusama. Moonriver maksudnya dari Kusama. Jadi ini bisa terintegrasi antara Parachain sama Cosmos. Project yang kurang lebih sebenarnya sama aja, teman-teman. Moonriver punya maksimum supply unlimited, tidak ada maksimum supply-nya, dengan supply yang beredar itu sebanyak 8,5 juta. Dan harganya sekarang ada di $5, teman-teman. Itu ya chartnya kayak gini kurang lebih. Dari all time high-nya cukup ngeri sebenarnya, teman-teman. Sekarang stabil di kisaran $5,7. Dan kalau kita lihat dari market yang bisa memperdagangkan, sudah bisa diperdagangkan di KuCoin, di Binance, Kraken, HTX, OKX, dan kawan-kawan. Lalu gimana nih untuk pergerakan chartnya, apakah menarik? Kalau kita bilang untuk Moonriver, dia juga masih dalam proses downtrend, teman-teman. Pergerakan chartnya cenderung mengalami penurunan. Sebenarnya sih nggak heran, karena kalau kita lihat dari Moonbeam-nya sendiri itu juga sama, teman-teman. Moonbeam juga yang menurut saya menjadi project inti ya daripada project ini, itu juga harganya turun. Ya gimana project uji cobanya, pasti ya sama aja, teman-teman. Kalau kita lihat di sini dari Moonriver sendiri masih bergerak turun, teman-teman. Level supportnya ada di kisaran $3,5, support kuat ya. Ini juga bisa disebut sebagai all time low. Setidaknya untuk jangka waktu dekat ini adalah all time low-nya, sementara untuk all time high-nya dia pernah diperdagangkan di kisaran level $546, sangat-sangat tinggi, teman-teman. Dan sekarang harganya cuma ada di kisaran $5,6. Lalu gimana, apakah menarik atau enggak? Sementara sih belum, sampai dia akhirnya membuktikan kepada kita semua bahwa Moonriver bisa breakout dari level resistance di kisaran $7 ini. Let's see, kalau itu terjadi, maka ini adalah sebuah descending channel dan akhirnya masuk ke fase bullish, teman-teman. Hopefully, kalau dia bisa bullish, maka target resistance yang bisa dipantau
itu di kisaran area 24, ya $24. Em, Mulai dari $20 sampai $24 itu merupakan level target yang bakalan menarik karena di sana ada resistance yang menurut saya cukup kuat teman-teman untuk Moondriver. Terus kalau kita lihat juga dari volume perdagangan ini memang terjadi peningkatan. Terus smart money-nya juga mengalami peningkatan, tapi sekarang udah mulai masuk ke fase koreksi. Sebenarnya sih market ini kayaknya masih wait and see, teman-teman. Bitcoin so far bergerak juga stabil, sementara BTC dominan sempat menguat. Jadi altcoin rata-rata memang pada merah ya, teman-teman. Nggak nyalahin juga projectnya kalau lagi turun. Tapi itu isi yang bisa teman-teman pantau untuk saat ini. Moonriver overall masih bisa dibilang jalan projectnya. Selama ini masih jalan ya masih oke-oke aja. Cuman sekali lagi ya, unlimited supply ini bukan perkara yang mudah teman-teman. Mereka harus burning tokennya untuk membantu kenaikan harganya, karena kalau oversupply itu bisa menjadi sesuatu yang negatif untuk project ini. Gitu sih buat dua token ini, EWT sama Moonriver. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Bila mana ada pertanyaan lain, ada kalian buat dibahas, kalian bisa banget untuk tulis langsung di kolom komentar. Oke, gitu aja. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram, yang mau join di komunitas Telegram kita, bisa langsung join. Teman-teman, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Di sini teman-teman bisa sama-sama diskusi, sharing informasi, ataupun yang suka bertanya, yang baru join ya di market crypto mungkin kebingungan, bisa tanya-tanya di sini teman-teman. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.